ya dengan model cuaca gitu. Dimana ketika kita mengorbit itu kan kita membagi atmosfer, tidak hanya atmosfer ya, bumi itu menjadi kotak-kotak ini. Jadi, nah untuk memecahkan bersama di permukaan bumi itu kita bagikan menjadi struktur grid atau kotak-kotak nanti vertikal, satu kolom vertikal. Nah, kolom vertikal nanti akan di kolom horizontal. Nah, setiap persamaan itu akan dipecahkan di pusat grid. Perlu diingat ya ini, konsep juga di model cuaca. Setiap persamaan itu dipecahkan di lokasi XY-nya itu pusat grid. Pada time step tertentu, harian, bulanan, tahunan gitu. Atau jam-jaman, itu konsepnya sama dengan NWP gitu. Nah, kita tahu ada beberapa proses di atmosfer itu yang terlalu kecil skalanya kalau dihitung secara eksplisit. Maksudnya eksplisit ini apa? Eksplisit itu adalah kalian tahu persamaan pengatur gravitasi gitu kan misalkan. Nah, nanti sorry, bukan gravitasi, mungkin temperatur. Menggunakan kita solve secara eksplisit dengan persamaan tadi. Nanti akan ketemu variabel namanya menggunakan variabelnya itu contohnya temperatur, angin dan sebagainya yang dihitung secara eksplisit atau secara langsung hasilnya itu oleh model yang posisinya itu ada di tengah kotak tadi. Tapi beberapa proses itu kan tidak bisa dipecahkan secara eksplisit di dalam model. Kenapa? Karena skalanya itu kan jauh lebih kecil daripada skala grid. Tapi walaupun skalanya jauh lebih kecil daripada skala grid, proses ini nanti tetap punya pengaruh besar terhadap kondisi cuaca dan iklim secara keseluruhan. Nah, inilah yang disebut dengan proses-proses skala subgrid. Contohnya yaitu konveksi, proses konveksi, kemudian contoh yang lain itu mikrofisika awan dan lain-lain. Nah, si proses skala subgrid ini nanti akan secara tidak langsung mempengaruhi yang kita menyebutnya real variable. Risk of variable itu apa? Output dari sini dari model dalam bentuk ukuran tetes, kemudian berapa kondisi tumbukannya itu nanti mengalami koalesen seperti apa, kemudian mikrofisika awan itu dia akan menghasilkan tetes yang seperti kan tidak seperti itu. Tidak ada variabel yang dikeluarkan di model itu kan seperti itu. Adanya kan variabel-variabel itu berupa ya tadi temperatur, angin, dan lain-lain kan. Ada tekanan gitu. Nah inilah yang disebut dengan variabel. Jadi si subgrid scale proses ini secara tidak langsung akan mempengaruhi si resolve variable. Makanya dia penting. Tapi karena tidak bisa dihitung langsung menggunakan persamaan eksplisit, maka dihitungnya melalui pendekatan yang kita sebut dengan parameterisasi. Itu. Nah, ini udah kan ya dengan Pak Alvin sudah kan ya? Sudah, Bu. Ya. Oke, mengingatkan kembali. Nah, parameterisasi ini dibuat berdasarkan apa? Dari hasil observasi. Jadi kita lihat observasi seperti ini ukuran dropletnya, misalkan ukuran dropletnya itu sebesar apa? Nah, itu dari skala laboratorium. Atau kita turunkan dari hukum-hukum fisika tertentu. Sehingga nanti kita bisa membuat ya semacam, kalau simpelnya kan kita bikin konstanta ya, tapi ini semacam itu gitu, penyederhanaan
prosesnya. Contohnya tadi proses mikrofisika awan. Nah, ini juga parameterisasi ini juga selain di model cuaca ada juga di model iklim kan. Dia tidak simulasikan realnya gitu kan. Nah, tentu nanti akan menghasilkan ketidakpastian dan error di dalam model. Mengapa ini bisa terjadi gitu? Jadi karena ini hanya berupa detan saja, berus penyederhanaan yang sangat simpel dari proses yang detail tadi. Jadi akan muncul gitu ya kesalahan akibat proses parameterisasi ini. Nah, ini perbedaannya. Kalau resource variable itu variabel yang dihitung langsung oleh model. Kalau subgrid proses itu adalah proses yang terlalu kecil untuk dihitung pada skala grid sehingga dihitungnya secara tidak langsung melalui pendekatan parameterisasi yang nanti selanjutnya akan mempengaruhi nilai dari si resource variable. Jadi subgrid proses ini nanti akan balik mempengaruhi ini. Makanya disebutnya indirect. Nah, kemudian masuk ke komponen model iklimnya. Model iklim itu kan di sistem kita itu kan banyak sekali komponennya. Atmosfer, tanah, es, laut, kemudian ada juga si ice gitu. Nah, di sini masing-masing ini kan ada modelnya sendiri yang bisa di running independent. Jadi nggak perlu running, kita nggak harus running berbarengan antara model atmosfer gitu. Tapi ini apa namanya? Masing-masing bisa di running offline bahkan. Tadi tadi masing-masing kita bisa running independently gitu. Nah, di sini dibutuhkan yang bisa menghubungkan yang namanya coupler. Coupler ini adalah sistem penghubung. Model yang sistem yang bisa menghubung dan fungsinya apa? Fungsinya itu tadi dia mengatur interaksi antar ini komponen model ini. Kemudian masing-masing model ini ada resolusi berbeda dan interval waktunya berbeda. Kenapa berbeda? Contoh gini, atmosfer dengan laut berbeda terhadap perubahan temperatur. Evolusi atmosfer itu lebih cepat dibandingkan dengan laut gitu. Nah, ini akan menimbulkan gap kan interval waktu gitu yang berbeda antara model ocean atmosfer. Nah, coupler fungsinya di sini menyelaraskan beberapa bagian yang baik itu entah mungkin gridnya bisa sama bisa jadi beda. Nah, digabung sama dia, digabung dengan si coupler ini agar bisa respon dan interaksinya itu disesuaikan gitu. Terus apalagi berikutnya dia memastikan adanya pertukaran energi, massa dan lain-lain antar komponen. Nah, walaupun itu di running independent, tanah juga independen, ocean independen, tapi tentu saja tidak dari adanya transfer energi antara masing-masing ini. Atmosfer itu kan pasti dia akan mentransfer panas kan, mentransfer energi ke laut juga. Contohnya kalian pernah dengar angin pasat gitu ya. Mungkin Enso aja. Kalian mungkin tahu Enso kan. Enso itu beberapa kondisi di laut itu dipengaruhi katanya dari teorinya itu bisa dipengaruhi oleh kondisi pelemahan atau penguatan angin pasat. Nah, gimana atmosfer itu bisa mempengaruhi tadi
ketebalan lapisan termoklin atau arus di laut gitu karena adanya transfer energi dari ini misalkan di sini anginnya ke laut melalui lapisan interface. Interface itu adalah lapisan yang adanya interaksi antara atmosfer dan laut berarti ya di permukaan lautnya. Nah, proses pertukaran ini bisa disinergikan gitu ya, bisa dihubungkan dengan coupler tadi gitu. Jadi fungsinya coupler di situ dia memiliki peran penting di sini. Nah, mungkin ini sedikit berbeda antara cuaca dan iklim ya gitu. Kenapa? Karena kalau NWP itu numerical weather prediction itu sebagian besar lebih banyak fokusnya ke atmosfer. Kenapa? Itu tadi. Model NWP itu fokusnya itu lebih banyak ke atmosfer, walaupun beberapa ada yang couple ya. Karena perubahan di laut, perubahan sea ice sheet gitu, lapisan es itu terlalu lambat untuk mempengaruhi forecast. Jadi skala forecast itu kan 2 jam, 3 jam ke depan, tapi si laut kemudian lapisan es itu kan berubahnya tidak sekali keseluruhan gitu. Beberapa parameter ini dari condition ya dibikin kita mengambil data es iya, data daratan iya, data laut iya, tapi bikin dia tidak berevolusi terhadap waktu untuk model cuaca. Nah, ini yang berbeda dengan model iklim. Model iklim kan long term. Nah, kita tetap menghitung perubahannya. Jadi kalau yang daratan ini ya di model cuaca nggak ngitung luasnya perubahan luas tanah, luas hutan itu berubah apa enggak. Tapi kalau model iklim itu dihitung. Misalkan tahun 2010 ke 2020 itu ternyata ada pengurangan luas vegetasi, luas lahan di Kalimantan. Dia akan mempengaruhi drag atau gesekan permukaan, mempengaruhi infiltrasi dan lain-lain. Itu diperhitungkan di dalam model iklim. Tapi kalau di model cuaca itu nggak dihitung karena skala perubahannya itu terlalu lambat gitu. Jadi apa model land-nya itu masuk ya, parameter land, topografi dan vegetasi masuk bisa dimasukkan tapi biasanya dalam bentuk fix di NWP itu. Perbedaannya di situ. Nah, untuk ini juga sudah ya model atmosfer, nanti bisa baca sendiri apa saja yang dipecahkan, model laut juga. Terus ada beberapa mungkin yang sedikit perlu di-highlight perbedaan antara model cuaca dan model laut gitu ya. Kalau model cuaca itu kita kan batas bawahnya itu kan ya daratan kan. Batas atasnya itu kan model laut itu lebih agak susah gitu karena kalau laut atasnya ya permukaan kan, permukaan laut gitu. Bawahnya itu kan bottom, teres apa lempeng gitu kan. Nah, kadang kalau untuk untuk evaluasi itu agak susah karena kalau observasi itu lebih banyak hanya mencakup permukaan model laut itu. Kalau atmosfer kan enggak, kita punya profil vertikal. Laut itu susah. Untuk kedalaman laut itu biasanya ada beberapa ya data diambil buoy, tapi kan tidak full mengcover satu laut global kan. Dia hanya di beberapa titik gitu. Nah, ini yang menjadi hambatan. Kita agak susah gitu verifikasi model laut dibandingkan atmosfer. Tapi ini penting di dalam model iklim gitu. Sehingga ya tetap kita perlukan simulasi couple gini. Kemudian ada lagi ice model. Ice model itu bisa juga si ice ya. Si
itu ya, ini lebih ya kandungan rel itu untuk membuka semuanya, apalagi perkembangannya kan kalian lihat sebelum sebelumnya itu juga akan mempengaruhi albedo planet kita yang nanti bisa mempengaruhi radiatif transfernya. Kemudian untuk land model juga, land model ini juga penting gitu ya, karena kita perlu memperhitungkan proses infiltrasi dalam siklus hidrologi kan. Kalau misalkan nggak ada siklus hidrologi kan di model iklim, nanti misalkan ada terjadi penguapan kan, air di laut berkurang, kemudian membentuk awan, awan ada yang turun di laut, ada yang turun di daratan. Nah, kalau kita tidak memperhitungkan siklus hidrologi, bisa jadi lama-lama air lautnya habis. Karena harusnya kalau yang di daratan ini sebagian jadi air tanah, sebagian nanti akan kembali lagi ke laut gitu kan. Nah, kalau tidak ada model ini, bisa jadi nanti volume air laut lama-lama berkurang kan di model gitu. Nah, ini perlu diperhitungkan juga. Kemudian tadi, model ini bisa dijalankan independen sebagai offline model. Masing-masing komponennya itu maksudnya kita bisa menjalankan nggak usah couple gitu. Kecuali sea ice. Sea ice ini butuh model laut kan gitu. Model laut dan atmosfer. Nah, ketika kita menjalankan ini secara offline, model ini dapat dari mana inputannya gitu ya, dari observasi atau kita punya simulasi, hasil simulasi dari model laut gitu ya. Hasilnya aja kita jadikan inputan untuk model atmosfer misalkan. Nah, itu bisa dijalankan seperti itu. Jadi nggak harus bareng-bareng kita jalankan masing-masing di resolve itu enggak. Tapi bisa dijalankan masing-masing, lalu outputnya kita masukkan menjadi inputan ke model berikutnya. Itu. Jadi dia bisa dijalankan sepenuhnya uncoupled. Nah, apa tujuannya gitu? Menyederhanakan proses studi atau uji sensitivitas. Misalkan gini, contohnya kita ingin melihat bagaimana pengaruh tumbuhan gitu terhadap angin gitu kan. Nah, kita bisa running dulu model tumbuhannya, outputnya kita masukkan ke model atmosfer. Nah, di situ kita bisa atur kalau tanpa tumbuhan ya, tanpa hutan, anginnya seperti apa. Tanpa hutan Kalimantan, monsunnya seperti apa. Dengan hutan Kalimantan separuh, monsunnya seperti apa. Dengan hutan Kalimantan yang berubah ditebang semua jadi IKN, apakah nanti mempengaruhi sirkulasi? Nah, itu bisa disimulasikan dengan uji sensitivitas ini. Dan juga bisa digunakan untuk kita coba, ya misalkan coba hilangkan komponen lainnya gitu ya. Ada komponen tertentu yang kita hilangkan untuk kemudian dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap parameter lainnya. Nah, semua tadi bisa digabungkan kembali gitu dalam proses menggunakan si couplernya tadi. Ini juga sudah. Nah, lanjut ke jenis-jenis si model iklim. Model iklim kemarin ada beberapa hierarkinya ya. Ada yang paling rendah itu energy balance model, kemudian ada RC model, ada dimension constraint model, sampai yang paling kompleks itu adalah Earth System model. Seperti model IPCC itu masuknya sudah bukan, sebenarnya udah masuk ke dalam sini, ke Earth model, bukan hanya GCM. Nah, bagaimana dengan energy balance model gitu ya? Energy balance model itu mungkin saya berubah ke saya masuk lagi ke PPT berikutnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ada yang lebih detail ke energy balance modelnya ya. Sekaligus praktiknya
Nah ini, minggu ini itu kan energi balance ya, terutama konsep energi balance ini. Nah, karena sudah masuk ke bagian energi balance ini sekaligus, kalau kemarin kan masih pengantar jenis-jenisnya kan, nah sekarang ya, ke konsep dari energi balance ini. Ini ya, untuk minggu ini tuh sebenarnya fokusnya ke konsep dari energi balance model. Makanya saya sambungkan langsung gitu ya, bagaimana model ini bekerja gitu ya. Nah, tipe model tadi kan sudah dijelaskannya, ada beberapa yang paling sederhana gitu, yaitu energi balance model. Fokusnya apa? Namanya kan balance model, berarti kan keseimbangan ya. Apa yang balance gitu? Keseimbangannya itu apa? Keseimbangan itu radiasi yang masuk ke si bumi, memodelkan keseimbangan di dalam si bumi ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melihat ini bagaimana respon iklim terhadap perubahan si kesetimbangan energi. Kalau ada perubahan kesetimbangan energi ini, bagaimana respon iklimnya? Ingat nggak kemarin respon iklimnya itu dalam bentuk apa? Kan ada climate sensitivity, ada climate response, kemudian ada drivernya kan. Ingat nggak kalau di sini respon iklim secara umum itu ditunjukkan dalam bentuk apa? Parameter apa di bumi? Ada yang masih ingat? Climate sensitivity, Bu. Climate response. Kalau climate sensitivity kan beda lagi. Climate response dalam bentuk variabel apa? Sebentar, maafin tentang materi. Oke, ya, respon iklim itu dalam bentuk temperatur. Gitu. Jadi ketika ada perubahan driver atau forcing, iklim bumi itu meresponnya seperti apa dan itu ditunjukkan dalam bentuk temperatur. Siapa tadi yang bilang temperatur? Terima kasih. Nah, contohnya juga selain dari luar juga bisa jadi dari yang antropogenik ya. Misalkan kalau
rumah kacanya meningkat sekian, maka iklim kita merespon seperti apa. Nah, itulah yang disebut dengan respon iklim. Biasanya kita melihatnya kalau dalam energy balance model itu dalam bentuk perubahan temperatur. Nah, ada beberapa energy balance model itu yang dimanfaatkan untuk solve ya beberapa hipotesis gitu. Hipotesisnya contohnya adalah ada yang disebut dengan teori Gaia, hipotesis Gaia. Hipotesis Gaia ini, kalau kalian pernah dengar, itu diajukan oleh, saya lupa antara Budiko atau Lovelock ya. Nah, mereka mensuggest, mengajukan hipotesis bahwa bumi itu dianggap sebagai satu individu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada yang namanya individu ya, yang bisa beradaptasi gitu. Kalau ada perubahan di dalam internal bumi, bumi itu akan berusaha menstabilkan kembali kondisinya sehingga dia itu kembali kondisi yang sebelumnya. Dan kalau di kita berarti kondisi yang habitable kan, yang dapat kita huni. Gitu. Ada beberapa, mungkin ini agak ini ya, maksudnya mungkin agak sedikit filosofi gitu. Bukan sedikit filosofi, tapi ada memang yang mengajukan ini gitu, mengajukan bahwa ya kita anggap bumi itu misalkan seorang individu, seorang manusia gitu kan. Ya kalau kita kepanasan, kita kipas-kipas gitu. Kalau kita kedinginan, kita pakai mantel gitu. Tapi ini dalam bentuk adaptasinya oleh bumi. Contohnya kalau bumi ini yang simple. Contohnya bumi menggunakan namanya Daisy World, model Daisy World. Jadi ini planet virtual ya, bukan planet real gitu. Yang dihuni hanya 2 populasi. Yang satu populasi Daisy hitam dan satu populasi Daisy putih. Nah, ketika ada perubahan dari matahari gitu ya, solar konstannya, aktivitas mataharinya, maka ketika disimulasikan, ternyata sampai pada ambang batas tertentu, temperatur bumi itu bisa tetap stabil. Misalkan solar konstannya gitu ya, aktivitas matahari itu naik. Tapi karena ada vegetasi ini di bumi, bisa mengakibatkan temperatur itu di bumi nggak ikut naik. Tetap jadi stabil. Nah, konsepnya seperti apa? Ketika ada kenaikan luminosity dari matahari, maka akan ada penyesuaian yang tinggal di bumi. Yang tinggal di planet yang ditinggal di planet Daisy ini. Daisy putih sifatnya kan lebih besar albedonya kan, lebih banyak dipantulkan, tidak banyak menyerap luminosity, tidak banyak menyerap radiasi kan. Sedangkan yang Daisy hitam itu lebih banyak menyerap radiasi. Ketika luminosity matahari itu meningkat, maka Daisy hitam ini populasinya akan berkurang. Daisy putih populasinya akan meningkat. Kenapa? Karena dia tahan terhadap cuaca panas. Apa yang terjadi ketika Daisy putih meningkat tapi Daisy hitam berkurang? Albedo planet akan menyesuaikan. Kalau Daisy putih itu lebih banyak, maka albedo radiasi matahari yang dipantulkan juga akan lebih banyak dan lebih sedikit yang diserap. Akhirnya temperatur planet bisa turun. Jadi tidak sebanding dengan kenaikan si luminosity. Si solar konstannya meskipun naik, tapi temperatur ini awalnya naik tapi lama-lama menyesuaikan karena ada adaptasi di dalam si planet ini sendiri. Begitu juga bumi gitu. Bumi ini bisa seperti itu. Sebenarnya
Bumi itu kan satu kesatuan ya. Ada yang mengajukan teori seperti ini. Ketika kalian pernah belajar mungkin ya konservasi momentum angular gitu. Konservasi momentum angular bumi. Nah, bumi ini punya momentum angular yang disusun dari momentum angular dari semua geraknya. Gerak bumi padatnya, kemudian gerak atmosfernya, gerak lautnya. Kemudian yang gerak lebih kan laut bergerak ke terus ada komponen lain. Jadi atmosfernya harus bergerak lebih cepat atau buminya. Baliknya juga kalau atmosfernya melambat bisa jadi buminya harus bergerak lebih cepat atau di buminya sendiri harus bergerak lebih cepat. Contohnya, ini implikasinya seperti apa? Kalau misalkan atmosfer bergerak lebih lambat gitu, buminya ini harus bergerak lebih aktif gitu. Maka mungkin akan lebih banyak gempa. Mungkin lebih banyak letusan gunung juga. Nah, ada lagi yang menghubungkan kalau buminya sedikit tenang. Misalkan intensitas gempa itu berkurang di total ya, total suatu global ini agak reda lah gempanya nggak sesering. Tahun-tahun tertentu tuh gempanya nggak terlalu sering. Maka harus ada komponen lain di bumi yang mengimbangi. Bisa jadi siklon tropis atau badai-badai makin kuat. Atau arus lautnya makin kencang. Ada yang berteori seperti itu. Dan juga kalian mungkin pernah dengar juga letusan gunung api itu tidak selalu berdampak negatif ya. Kira-kira ada yang pernah dengar nggak terhadap bumi kita? Bisa jadi letusan gunung api itu adalah salah satu mekanisme bumi kita agar menjaga bumi kita tuh tetap habitable. Kira-kira bisa punya gambaran nggak atau pernah dengar nggak nyambungnya gimana? Kenapa letusan gunung api itu bisa uh, menjadi salah satu mekanisme adaptasi bumi gitu pada kondisi sekarang. Ada yang agak berpikiran agak kira-kira. Kalian ada yang pernah kepikiran ke sini? Ini silahkan. Gilang silahkan. Mungkin yang pernah saya dengar Bu terkait dengan letusan gunung itu, di mana abu vulkanis dari letusan gunung itu menyebabkan tanah menjadi lebih subur Bu. Dan di mana ketika tanah lebih subur maka tanaman lebih mudah untuk tumbuh. Mungkin itu Bu. Hmm? Terus gimana? Kalau tanaman lebih mudah untuk tumbuh gimana? Ketika tanaman lebih mudah tumbuh maka untuk bumi menjadi lebih hijau dan yang kita tahu bahwa tumbuhan itu menyerap karbon dioksida, yang artinya karbon dioksida yang ada atau gas rumah kaca yang terkait dengan karbon dioksida akan berkurang seperti itu. Oke. Itu salah ya. Termasuk salah satu metode bumi agar tetap habitable gitu. Terima kasih Gilang. Ada lagi, ada teori lain yang mungkin kalian pernah dengar Summer Without Sun ya, ketika letusan Gunung Krakatau. Saya lupa Krakatau atau Galunggung tahun 1980-an. Saya lupa detail-detailnya. Pernah dengar nggak kira-kira? Belum Bu. Mungkin Belum. karena abu vulkanis tersebut itu mampu memberikan kesuburan terhadap tanah, tapi di sisi lain letusan gunung berapi yang mungkin volumenya besar itu kan mampu menutupi abu vulkanis yang naik ke atmosfer itu mampu menutupi bumi sehingga radiasi yang masuk itu kan terhalang. Mungkin hal tersebut yang di
Yang saya pikirkan mengapa letusan gunung berapi itu membuat bumi menjadi habitable karena di saat itulah radiasi yang masuk itu radiasi yang masuk itu berkurang, sedangkan di situ mekanisme radiasi yang udah ada di dalam bumi itu mungkin bisa berkurang, sehingga hal tersebut bisa mengurangi gas rumah kaca. Oke, ya, terima kasih Fabianus dan bilang. Iya, ke arah sana, walaupun mungkin ke rumah kaca belum. Satu, aerosol. Kalian mungkin pernah dengar uh, ketika ada abu vulkanik, aerosolnya itu kan terbang kemana-mana. Terbangnya bahkan tergantung arah angin kan, bisa sampai kemarin itu yang di Nusa Tenggara, gunung meletus yang Nusa Tenggara keempat sampai ke Eropa bahkan abu vulkaniknya. Kalau dia sampai melewati lapisan tropopause gitu bisa sampai dibawa ke global kan. Nah, efeknya apa? Kalau ada peningkatan aerosol di sini, maka intensitas matahari yang masuk itu berkurang. Bisa si gunung api ini bisa mengakibatkan efek cooling ke bumi gitu. Pada kondisi peningkatan temperatur global warming gitu, bisa jadi semakin banyak gunung api meletus, itu termasuk salah satu mekanisme bumi untuk menjaga agar tetap turun, agar ada bagian yang turun. Global warming ini nggak terus-terusan naik ya, ada yang namanya periode hiatus. Penyebabnya apa? Ini yang masih ada beberapa paper yang memilih. Jadi kalau berdasarkan simulasi model di tahun tertentu, tahun 2000-an awal ya kalau salah, harusnya kan temperatur ekspektasinya naik ya. Tapi di tahun 2010 kalau nggak salah, saya lupa, itu temperaturnya ternyata gini. Nah, penyebabnya apa? Beberapa mungkin bisa berhipotesis ya ada perubahan sirkulasi yang bisa mengakibatkan penurunan temperatur ini. Ada juga yang berpendapat mungkin kalau makin banyak ya, sekarang tuh makin banyak gunung meletus, itu termasuk salah satu upaya bumi agar tetap bisa menjaga temperatur di ambang batas manusia bisa hidup gitu. Mungkin ya. Itu namanya juga beberapa teori yang menghubungkan ke sana. Jadi bisa jadi ya. Ya, ini mungkin sedikit ke arah religius ya gitu. Kalau di Islam kan kita bicara bahwa setiap apa bahkan batu bahkan ini pun ada apa ya semacam bukan ada jiwa ya, tapi dia kan mengikuti kan perintah Tuhannya kan gitu. Nah, itu mungkin bisa kita analogikan ke sana bahwa sebenarnya dia dalam tanda kutip gitu kan hidup gitu. Dalam tanda kutip. Nah, makanya kan kalau di agama lain ya, entah Hindu atau Buddha saya lupa, pokoknya ada juga konsep kita ngasih ke bumi gitu ya sebagai bentuk terima kasih gitu. Dan menganggap bumi itu sebagai suatu apa ya kayak organisme atau individu gitu kan. Terus kalau kita jahat sama bumi, buminya akan marah gitu kan. Nah, konsep itu yang mungkin digunakan ya si penganut teori Gaia, menganggap bumi itu sebagai suatu organisme sendiri yang bisa meregulasi di dalamnya, kehidupan di dalamnya sehingga tetap tercapai kondisi tertentu gitu, keseimbangan tertentu. Nah, ini yang berusaha di-solve dengan model namanya DC World. Gitu. Jadi kadang itu tadi, kalau ada satu bagian yang tenang gitu ya di bumi kita, berarti ada bagian lain yang bergejolak. Kalau ada satu bagian yang agak calm gitu, maka kita kadang harus prepare gitu ya. Kenapa agak tenang, nggak terlalu banyak gempa, berarti mungkin ada bagian lain yang sedang bergejolak. Dan juga seperti kayak contohnya gunung berapi kan, dia lebih prefer yang terus-menerus mengeluarkan lava sedikit-sedikit kan, daripada
sekali tapi masif kan, itu lebih destruktif kan dampaknya gitu. Nah, terkadang ya kalau kita terlalu kok kayaknya terlalu calm gitu ya, badainya terlalu sedikit. Nah, itu kadang-kadang kita berpikir ada bagian mana gitu ya yang akan bergejolak. Ya karena bumi ini satu kesatuan ya, dari baik daratannya, lautnya, atmosfernya. Ini sedikit ke sana yang saya agak filosofi mungkin. Tapi ada yang propose teori ini dan berusaha membuktikan gitu ya secara fisik. Kemudian ada juga yang berusaha menunjukkan ini kan, yang snowball Earth. Saya udah pernah ceritakan kemarin bahwa di suatu ketika bumi ini pernah semuanya tertutup es sampai orang tuh ragu gitu. Apa benar gitu ya? Kalau semua tertutup es gimana dia mencairnya? Padahal si soal albedo itu kan lebih dari 90%, sekitar 90% kalau es. Gimana buminya bisa memanas? Apakah karena CO2-nya naik atau gimana? Nah, itu yang mau dibuktikan. Dan itu ada apa enggak, itu banyak yang kontra, banyak juga yang berusaha membuktikan bahwa itu pernah ada. Oke, di sini basic kembali ya, saya ingatkan kembali tentang struktur dari energy balance model gitu. Nah, kita tahu kan forcing utama dari bumi climate system kita itu kan dari matahari dalam bentuk solar radiation driver utama. Nah, solar radiasi ini kan terdiri dari beberapa jenis kan, tidak hanya satu jenis frekuensi. Ada sinar tampak, near infrared, UV, kemudian yang paling kecil presentasinya itu dalam bentuk X-ray, gamma, dan radio waves. Nah, masing-masing ini kan punya panjang gelombang yang berbeda-beda gitu. Radiasi matahari yang masuk itu ada di range ini, panjang gelombangnya. Dan dia masuk melalui area yang namanya atmospheric window. Atmospheric window itu adalah bukan lubang ozon ya di sini. Atmospheric window itu bukan lubang ozon. Kadang kita mikir window sesuatu yang kebuka itu enggak, tapi frekuensi panjang gelombang tertentu di atmosfer yang bisa diteruskan. Jadi ada range panjang gelombang tertentu yang bisa diteruskan oleh atmosfer kita sehingga sampai ke permukaan bumi. Nah, panjang gelombangnya ini antara range ini disebut atmospheric window. Nah, selain atmospheric window, kita punya juga namanya atmosphere close down. Ini mungkin kalian jarang dengar kalau atmosphere close down. Atmosfer close down ini adalah panjang gelombang tertentu di mana atmosfer itu nggak meloloskan. Panjang gelombang tidak diloloskan atmosfer. Makanya itu atmosfer closes down. Nah, range ini berada pada range OLR atau outgoing long wave radiation. Kalau yang atmospheric window itu panjang gelombangnya itu panjang gelombang dari si radiasi matahari, berada di range panjang gelombang radiasi matahari. Tapi kalau atmospheric closest window itu ada gelombang outgoing long wave radiasi gelombang panjang dari bumi. Kalau dilihat ini ya, perbedaan antara panjang gelombang ya. Short wave tuh gelombangnya seperti ini. Intens kan, lebih intens. Dia lebih kuat. Kalau long wave, panjang gelombang, satu gelombang itu berarti kan lebih butuh panjang yang lebih panjang kan gitu. Nah, ini intensitasnya lebih lemah. Makanya di range ini dia nggak bisa melewati gitu, nggak bisa menembus atmosfer kita. Akhirnya terperangkap di sini dalam frekuensi sekitar infrared ini. Sedangkan kalau range gelombang ini sebagian besar bisa diteruskan. Baik diteruskan ke bumi maupun dilepaskan ke space. Kalau di panjang gelombang ini bisa. Tapi kan kita tahu sebagian besar yang ada di range panjang gelombang ini tuh dari matahari, otomatis kan masuk lebih banyak. Sedangkan yang dipancarkan bumi itu sebagian besar ada di range ini. Makanya dia karena dari bawah nggak bisa lewat keluar ya
tertrap sebagian besar. Makanya inilah yang disebut dengan efek gas apa apa namanya? Iya, di efek gas rumah kaca ketika di di panjang gelombang tertentu radiasi itu tidak bisa lepas ke space. Penyebabnya dari apa? Macam-macam kan di sini. Kenapa dia menghambat keluarnya radiasi ini ke space gitu. Faktornya macam-macam, bisa dari tadi aerosol juga bisa juga dari gas-gas tertentu di atmosfer yang menghalangi si infrared ini keluar ke space gitu. Juga kalian sudah sering lihat kan ya, total berapa yang keluar berapa gitu kan. Kalau kita hitung-hitung nanti seperti ini. Kalau kita hitung detail tadi ya, maka net surface, net yang ini berarti yang bagian sini ya, netnya itu kelebihan 106, positif 106. Yang keluar kalau kita hitung-hitung detail, kalau kalian penasaran mau ngitung gitu ya, nanti minus, jadi nggak imbang. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan ini. Nah ini di mana? Ini kan di radiasi kan, ada radiasi-radiasi yang dipancarkan kemudian dipantulkan kembali. Kalau hitung-hitung di sini tuh plus 106, di sini minus 106. Plus dan minusnya ini di proses apa sih terjadinya gitu? Terjadinya itu di luar proses radiasi atau non radiatif heat transfer melalui ini sensible heat flux dan latent heat flux. Kalau sensible heat flux itu panas sensibel ya. Jadi kalau kalian misalkan laptop kalian atau HP kalian kan panas ya. Akibatnya apa? Kalau HP kalian panas, udara di sekitar HP kalian itu mungkin jadi hangat. Contoh saja di rumah kalian kalau ruangannya kecil ada AC, ada nggak ada AC, ada kulkas atau ada elektronik lain yang mengeluarkan panas, maka ruangan jadi panas kalau nggak ada AC-nya. Nah itu akibat sensible heat flux-nya bisa karena permukaannya panas, maka udara yang nempel dengan suatu permukaan tersebut juga akan ikut dipanaskan. Itu dalam bentuk sensible heat flux. Atau dalam bentuk latent heat flux, yaitu transfer panas melalui perubahan fase. Ini proses yang non-radiatif. Jadi selisih 106 itu di sini, 90 tambah 19 kan, sekitar ini estimasinya. Ada di proses sensible dan latent heat flux. Gitu. Non-radiatif transfer. Kemudian tadi juga ini yang penting ya, selalu saya ingatkan albedo. Albedo itu jangan kebalik. Rasio dari radiasi yang dipantulkan ya terhadap radiasi yang masuk. Jadi kalau di sini terlihat kan yang makin hitam itu albedonya makin kecil, yang makin cerah itu albedonya makin tinggi. Kalau kita lihat yang di sini adalah clear sky albedo, yang di sini adalah total sky. Berarti ada awannya di sini. Albedo yang paling tinggi itu kan yang putih. Di mana? Di kutub. Kenapa? Karena es. Sini kan kalau nggak ada awannya, albedonya tinggi. Laut itu tinggi albedonya. Menyerap panas nih, banyak menyerap panas. Tapi kalau di total dengan atmosfernya, awan itu ada yang bisa meningkatkan, laut itu rendah albedonya. Saya kebalik. Laut itu rendah albedonya karena dia lebih banyak menyerap, hanya sedikit merefleksikan panas. Gitu. Kalau awan itu bisa lebih tinggi albedonya. Gitu. Terlihat kan, yang ada awannya warnanya lebih cerah, berarti kan albedonya lebih tinggi. Nah, awan dan juga aerosol di dalamnya itu berkontribusi besar terhadap perubahan albedo di bumi. Aerosol itu dari mana sumbernya? Termasuk dari tadi letusan gunung api.
lifetime-nya berapa lama gitu. Kadang memang letusan gunung api itu tidak bertahan lama ya gitu. Tapi kalau dia bisa sampai ke tropopause, dia bisa lifetime-nya lebih lama. Tapi selama dia stay di atmosfer, ya dia mempengaruhi tadi radiasi yang masuk ke bumi karena dia menghamburkan radiasi yang masuk kan gitu. Sehingga nggak nyampe, sebagian tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, sekarang masuk ke energy balance model. Energy balance model itu kan kita menganggap bumi itu sebagai satu titik di space dengan memiliki satu temperatur rata-rata gitu. Bagaimana cara menghitungnya gitu? Menghitungnya itu dari beberapa komponen. Pertama ini solar input, berarti radiasi yang masuk. Kemudian berapa bagian yang dipantulkan, kemudian berapa bagian yang diemisikan. Emisikan itu berarti dari buminya. Kemudian berapa bagian dari greenhouse increment-nya. Greenhouse increment itu berarti faktor faktor perubahan temperatur atau peningkatan temperatur yang berbeda dari temperatur efektifnya. Kalau temperatur efektif itu belum memperhitungkan faktor greenhouse gases. Nah, tapi temperatur surface, temperatur realnya itu kan memperhitungkan faktor greenhouse gases sehingga ada delta T yang disebabkan oleh greenhouse increment. Pengaruh dari greenhouse tadi. Ini saya contohkan langsung ya. Model terlihat belum ya? Sorry, agak lemot. Aduh, sorry agak lemot.
Aduh, mana nih? Bentar ya, saya coba lagi. Kalau masih lemot paling saya jelaskan aja, nanti kalian coba sendiri ya. Bisa coba sendiri. Sepertinya agak susah. Saya jelaskan aja di sini ya. Untuk Gibran model itu beberapa kan besar konstan, kemudian konstanta Stefan Boltzmann, kemudian albedo. Nah, yang bisa kita modif itu apa? Yang bisa kita modif itu di sini contohnya albedo. Kalau albedo rata-rata bumi itu kan sekitar 0,32 ya kalau dihitung-hitung. Dari mana itu? Dari rata-rata albedo S-nya berapa dikalikan luas, nanti dibagi seluruh luasan bumi. Kemudian rata-rata seluruh tutupannya itu dihitung masing-masing, lalu diperoleh sekitar rata-ratanya 0,32. Nah, kemudian ini yang bisa diubah-ubah. Kalau misalkan S semua, maka albedonya mungkin sekitar 0,7, 0,8 gitu. Kalau nanti ternyata vegetasi berkurang, mungkin juga akan mengubah rata-rata albedo kita. Gitu. Kemudian greenhouse gases increment ini maksudnya pengaruh gas rumah kaca terhadap temperaturnya itu berapa. Jadi secara umum gitu, rata-rata temperatur di kita itu kalau tidak ada gas rumah kaca itu akan minus 33 derajat dari temperatur yang sekarang, dari temperatur efektifnya. Nah, akibat greenhouse gases ini di atmosfer, maka temperatur efektif yang kita hitung nanti harus ditambahkan dengan 33 derajat Celcius gitu, atau 33 Kelvin. Bisa jadi greenhouse increment ini berubah kalau komposisi gas di atmosfer juga berubah. Nah, untuk model ini contohnya yang pertama adalah sederhana, yang satu zero dimensional itu kan berarti menganggap bumi sebagai satu titik kan gitu. Contohnya kalau temperatur efektifnya itu dihitung dari tadi solar constant dikalikan 1 dikurangi alfa. Alfa itu dihitungnya dari sini. PPT-nya saya share lagi samaannya.
Contohnya ini kalau secara manual ya, kita hitung itu simpelnya kita hitung dari persamaan-persamaan ini contohnya sound output-nya itu dihitung dari PRS. P itu R itu adalah jari-jari bumi, kemudian S itu adalah solar constant. Artinya apa? Ini adalah solar constant itu kan watt per meter persegi kan. PR kuadrat itu adalah luas. Luasnya luas lingkaran. Kenapa luas lingkaran gitu? Kemarin sudah saya jelaskan kan bahwa radiasi yang datang itu dihitungnya bukan per luas setengah bola, tapi luas lingkaran. Karena S-nya ini kan watt per meter persegi kan. Ya, ketika dia sampai ke bumi, kalau kita intercept, ya dia sebenarnya yang nyampe itu ya sebesar luas dari bundaran bumi tadi gitu. Penampang bundar bumi ini saja gitu. Walaupun di sini nanti ada gunung atau apa, tapi yang datang ya yang ditangkap bumi, yang ditangkap oleh bumi itu ya sebesar bundaran itu tadi aja gitu. Nah, yang diserap itu berapa? Yang diserap ini bisa dihitung dari sini. Dari Pi R kuadrat S tadi dikalikan dengan, kalau total yang datang kan ini. Total yang datang itu kan Pi R kuadrat S. Lalu yang diserap itu berapa? Berarti kan albedonya. Albedo bumi itu kan yang dipantulkan. Kalau albedonya 0,3 berarti 30% itu dipantulkan. Yang diserap sisanya kan 70%. Makanya 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7 kan. 70% dari radiasi yang datang itu yang diserap. Urutan menghitungnya begitu. Radiasi yang datang berapa? Intercept dengan lingkaran bumi ini. Yang diserap oleh bumi berapa? Berdasarkan albedo. Albedonya berapa? Albedo 0,3. 0,3 itu yang dipantulkan, berarti yang diserap kan 0,7, 70%-nya. Berarti 70% dari yang masuk. Gitu. Nah, sekarang itu harus sebanding dengan energi yang keluar. Energi yang keluar menggunakan yang black body temperatur, menggunakan persamaan Stefan Boltzmann 4 R kuadrat sigma TE pangkat 4, temperatur efektif pangkat 4. Sigmanya ini konstanta Stefan Boltzmann. Kalau kita sederhanakan ya, ini kan bisa dicoret gitu. Kalau kita hitung manual gitu. PR kuadratnya kan bisa dicoret sehingga nanti kita punya temperatur efektif itu adalah akar pangkat 4 dari si solar constant dikalikan 1 dikurangi albedo dibagi 4 kali konstanta Stefan Boltzmann. Akan diperoleh nilai sekitar ini, 255 Kelvin. 255 Kelvin itu kan berarti minus kan, minus sekian derajat Celcius. Padahal kan temperatur bumi kita itu rata-rata global sekitar plus 15 derajat Celcius. Gitu. Selisihnya di mana? Selisihnya dari greenhouse increment tadi, faktor greenhouse tadi. Berapa pengaruh faktor greenhouse tadi? Gitu. Kalau dihitung itu sekitar konstantanya itu sekitar 0,61 faktor emisivitasnya. Emisivitas ini mewakili greenhouse. Jadi bagian pembaginya itu kita kalikan dengan faktor emisivitas yang mewakili faktor greenhouse gases. Akan diperoleh kalau nanti sekitar 0,6 akan diperoleh temperatur
surface itu sekitar 288 Kelvin. Kalau kita kurangi 273 berarti kan sekitar 15 derajat Celcius. Ini pengaruh dari greenhouse gases sehingga temperatur bumi kita lebih hangat. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh ya, contoh respon di modelnya di perhitungan model kalau tidak ada atmosfer. Dianggap nggak ada atmosfer, berarti nggak ada greenhouse gases kan. Ya udah masuk, terus keluarnya berapa. Yang masuk nanti akan dihitung menghasilkan temperatur berapa, yang keluar nanti dihitung sekian kan, TS pangkat sigma TS pangkat 4. Ini harusnya kan sebanding nanti. Yang masuk sama dengan yang keluar. Tapi ternyata ada atmosfer kan. Kalau ada atmosfer maka akan ada yang tertrap di sini. Tertrap dan ada faktor tadi greenhouse gases. Plus kalau ada faktor lain lagi, awan. Kita tambahkan faktor awan di dalamnya. Ini juga lebih kompleks lagi yang dihitung. Kalau yang ini kan yang dihitung hanya 2 kan, in, out. Kalau yang ini, in, kemudian masuk ada yang diserap atmosfer ada yang diemisikan kembali ke bumi, ada yang dipantulkan. Dan ini juga lebih kompleks lagi, ada ditambah beberapa proses, termasuk proses si atmosfernya sendiri mengemisikan. Punya temperatur, maka dia akan ada emisinya kan. Ini itu kita susun tergantung tadi, mau sekompleks apa. Contohnya kan ini, simple, mau pakai persamaan yang tadi simple ya, kita akan peroleh seperti ini, tanpa faktor greenhouse gases. Ketika kita masukkan faktor greenhouse gases, maka ternyata nanti prosesnya kan berubah lagi, temperatur efektif juga berubah. Terus kalau kita masukkan atmosfer kita bukan black body tapi grey atmosfer, maka nanti persamaannya akan berubah. Ini contoh yang simple ya, untuk yang simple. Nah, sekarang kembali ke sini. Iya. Tadi dari persamaan tadi kan kita sudah tahu kan, ini yang berarti menggunakan persamaan yang paling sederhana dengan temperatur dari persamaan temperatur efektif itu dari solar konstan dikalikan albedo dibagi 4 kali konstanta Stefan Boltzmann di akar kan. Diperoleh nanti temperatur efektif planet sekian, sekitar ini. 254, sekitar ini. Nah, kalau kita mau masukkan faktor greenhouse increment, tadi tidak dihitung sebagai emisivitas, tapi dalam bentuk penambahan temperatur akibat greenhouse gases tadi kan, sekitar 33, maka akan diperoleh temperatur segini. Nah, ini mirip dengan kondisi temperatur sekarang. Kemudian contoh kalau kita pakai persamaan yang ini, persamaan yang lebih detail dihitung satu-satu, akan menghasilkan yang serupa juga, tapi hanya dihitung lebih detail saja. Nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, apa yang bisa dimodifikasi di sini? Gitu. Kita bisa modifikasi dalam bentuk solar konstannya. Kalau solar konstannya kita ubah, gitu, ternyata aktivitas mataharinya berubah, maka nanti berapa efektif bumi? Atau tadi greenhouse increment ini kita ubah, maka nanti kira-kira berapa temperatur efektif dan temperatur surface. Kita bisa edit di situ. Kemudian perubahan akibat greenhouse gases ya.
Pertama ini, kita hitung bagaimana temperatur ini berubah kalau konsentrasi gas rumah kacanya itu berubah. Konsentrasi gas rumah kacanya itu berapa? Kita pakai dari IPCC misalkan. Konsentrasi saat ini kalau preindustrial itu sekitar 280 kan. 280. Sekarang apakah udah doubling gitu ya? Bisa jadi sekarang kan hampir 500 sekian gitu ya. Kalau sampai doubling berarti sampai 500. Dari level preindustrial berarti kan hampir doublingnya kan. Maka berapa kira-kira temperatur efektif planet gitu kalau CO2-nya itu meningkat. CO2 ini pengaruhnya di mana? Gitu. Ternyata CO2 itu mempengaruhi ke climate sensitivity-nya. Climate sensitivity itu nilainya kita kalikan dengan menggunakan asumsi kalau CO2 itu 2 kali dari preindustrial, maka temperaturnya itu akan naik 5 derajat Celcius. Kalau 3 kali berarti akan naik kalau 2 kali akan naiknya itu 5 derajat Celcius. Kalau 3 kali berarti naik lagi 5 derajat Celcius. 4 kali naik lagi 5 derajat Celcius seperti itu. Nah, dari sini nanti kita bisa hitung kira-kira naiknya berapa kalau CO2 meningkat sekian. Dengan model yang simpel seperti ini. Bisa yang kita edit climate sensitivity-nya. Kita bisa ubah, misalkan nggak 5 derajat. Kita ubah kalau naiknya hanya 3 derajat Celcius, seperti apa nanti grafiknya. Nah, pertama, kalau temperatur kita itu tidak ada asumsinya tidak ada atmosfer gitu ya, maka nanti naikin seperti ini. Dari minus 18 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius naiknya. Gitu. Tapi kalau ada atmosfernya tentu akan berubah kan gitu. Nanti akan sedikit lebih naik, sedikit lebih hangat lagi. Nah, ini bagian ini nanti coba kalian ubah. Ini kan masih tanpa faktor emisivitasnya kan. Faktor emisivitasnya tidak dihitung. Nah, greenhouse gases increment-nya kan tidak dihitung. Dia hanya menghitung faktor CO2-nya. Belum ada pengaruh greenhouse gases-nya. Nah, gimana kalau ada faktor atmosfernya, greenhouse gases di atmosfer? Harusnya kan nanti positif. Kita kan realnya positif kan sekarang rata-ratanya. Nah, ini nanti harusnya juga positif. Kalian nanti tugas pertama coba edit ini dengan menambahkan faktor atmosfernya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah dengan memasukkan faktor latitude. Nah, gimana latitude ini dimasukkan? Apa yang bervariasi? Kalau latitude-nya, faktor latitude dimasukkan, sebenarnya kan radiasi yang kita terima itu kan tidak sama plek ya di permukaan bumi. Karena selain ada musiman, tapi ada juga faktor muka bumi kita kan, bentuk bumi kita kan. Jadi di ekuator itu akan maksimum yang kita terima, makin menuju kutub itu kan makin kecil yang diterima radiasi mataharinya. Nah, itu kita bisa dekati dengan cos. Jadi distribusi insolasinya itu kita bisa kalikan dengan cos V. Dan nanti di sini disimulasikan semakin dekat ekuator dia akan lebih banyak menerima radiasi dari matahari. Gitu. Kalau radiasi lebih besar di matahari maka radiasi lebih besar di ekuator maka ekuator kan otomatis akan lebih hangat kan. Dan juga kita tambahkan bisa ditambahkan variasi albedonya. Albedo itu semakin ke kutub
semakin tinggi karena makin banyak S-nya kan. Nah, kita bisa gunakan asumsi misalkan 0,2 gitu kan, albedo dari S dikalikan dengan lintang. Jadi di ekuator kan sedikit tuh S-nya, makin menuju ke kutub makin banyak. Nanti dari sini kita bisa dekati dari perubahan albedo terhadap lintang dan perubahan radiasi yang diterima terhadap lintang. Kira-kira simpelnya ya gitu, distribusi temperaturnya akan seperti ini. Di ekuator itu paling tinggi, di kutub itu paling rendah. Ya, mirip seperti ini kan rata-rata global temperatur kita terhadap lintang. Tapi ini belum menambahkan global increment, greenhouse gases increment. Makanya masih negatif gitu. Yang garis putus-putus ini kalau ada greenhouse gases itu nanti rata-ratanya sekitar segitu. Nah, kalau ditambahkan greenhouse increment seperti apa gitu. Dia sedikit naik temperaturnya. Contohnya. Tapi ini simulasi pendekatan ya, jadi jangan sangat disimplifikasi, jangan sangat disederhanakan gitu. Jadi tidak akan real gitu kan hasilnya. Nah, contoh yang berikutnya tadi kan saya menyebutkan tentang DC word kan. DC word itu konsepnya seperti apa? Gitu. Ada hasil simulasinya, contohnya gini. Solar luminosity itu naik. Yang merah ini. Bukan, sorry. Solar luminosity. Nggak diplot ya. Oke. Ini sorry, nggak diplot solar luminosity-nya. Tapi ini disetting untuk solar luminosity-nya itu naik. Nah, bagian ini. Ini ada function-nya, kemudian solar luminosity itu inputannya. Inputan solar luminosity-nya 0,6 dan 1 itu maksudnya batas bawah dan batas atas. Kalau 0,6 berarti S-nya itu 60% dari kondisi saat ini. Berarti lebih rendah kan? 1,8 berarti 180% dari kondisi saat ini. Dengan menggunakan solar konstannya 1300 sekian kalau nggak salah. Nah, rasionya itu hanya menggunakan rasio berapa persen si solar luminosity dari kondisi saat ini gitu. Jadi 0,6 lebih kecil sampai 1,8. Jadi gradual naik ya gitu. Nah, apa yang terjadi kalau solar luminosity-nya itu naik? Ketika awal-awal solar luminosity-nya naik, maka temperatur itu kalau nggak ada, planetnya tidak ada vegetasi tadi, dia temperaturnya akan naik, yang garis merah ini. Seiring dengan kenaikan solar luminosity, aktivitas mataharinya. Tapi karena di dalamnya itu ada vegetasi, maka dia akan naik awalnya. Tapi lama-lama dia akan stabil, nggak tetap naik, nggak ikut naik terus-menerus. Kenapa? Karena ini tadi. Ketika solar luminosity naik, awalnya itu vegetasinya, populasinya sama, baik daisy hitam dan putih. Ketika solar luminosity naik, si daisy hitam itu akan berkurang populasinya. Yang garis hitam ini. Daisy putih itu akan naik. Awal-awal, kalau temperatur lebih dingin, yang lebih tahan dingin itu kan yang hitam. Dia populasinya naik dulu ketika temperatur dingin kan 0,6 dari sekian. Udah kan, sampai dia mencapai maksimum kondisi pertumbuhannya. Yang putih masih belum naik. Dia masih sedikit aja naiknya populasinya. Karena yang hitam itu lebih tahan terhadap dingin. Begitu solar luminosity-nya naik, yang hitam ini gradual turun karena banyak yang mati. Ada ambang batas si hitam ini bisa hidup dengan dengan kondisi temperatur planet yang meningkat tadi. Nah, ketika dia gradual turun, yang putih menyalip. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tadi
temperaturnya juga akan berubah. Walaupun jumlah vegetasinya itu totalnya sama, tapi akibat adanya perubahan total vegetasi daisy putih dan daisy hitam tadi, maka dia memodifikasi temperatur permukaan. Kalau tanpa daisy tadi dia naik, dengan daisy dia bisa turun temperaturnya dan stabil di level 300 Kelvin tadi. Contohnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Buat apa sih gitu ya? Kalian mungkin berpikir buat apa gitu. Ya itu tadi, beberapa model yang walaupun sederhana, kita terkadang bisa menjawab pertanyaan yang kompleks gitu ya, dengan penyederhanaan. Kalian bisa tahu bahwa oke, di sini faktor dari pengaruh dari greenhouse itu di bagian ini gitu. Itu lebih simpel kan. Kalau kita pakai model yang kompleks gitu, kita bahkan belum tentu bisa menelusuri hitungannya itu seperti apa dengan jutaan skrip gitu ya. Tapi ini dengan skrip yang simpel ini kita bisa punya gambaran besar di bagian mana gitu si atmosfer, temperatur atmosfer itu dipengaruhi gas rumah kaca. Di bagian mana dia dipengaruhi oleh radiasi mataharinya gitu. Persamaannya seperti apa sih gitu, simpelnya. Yang berikutnya itu ada namanya radiatif konvektif model, RCM. Nah, ini tadi kan mengasumsikan bumi sebagai titik, atau kalau dibuat simulasi terhadap lintang ya, tadi kan bervariasi terhadap lintang kan gitu. Nah, ini kita bisa mensimulasikan profil vertikal temperatur menggunakan one dimensional radiatif konvektif model. Jadi hanya outputnya itu hanya temperatur per level nanti. Contohnya ini, kalau dari observasi itu kan yang hitam. Nah, kalau tidak ada ozon, disimulasikan seperti apa hasilnya? Contohnya kalau tidak ada ozon, maka temperatur di bumi itu akan meningkat. Temperatur di permukaan akan meningkat. Karena kan ozon harusnya memperangkap ya radiasi di sekitar lapisan ini kan gitu. Kalau tidak ada ozon maka banyak yang tembus ke permukaan radiasi ultravioletnya. Terus bagaimana kalau tidak ada uap air di atmosfer? Contohnya hijau. Kalau tidak ada uap air, ternyata efeknya beda lagi. Temperatur permukaan itu lebih rendah karena tidak ada greenhouse gases tadi. Bukan tidak ada greenhouse gases di atmosfer berkurang. Kan uap air masuk ke dalam greenhouse gases kan. Kemudian kalau nggak ada ozon dan nggak ada uap air seperti apa? Itu yang merah. Contohnya seperti ini. Nah, berarti yang realistis yang mana gitu? Yang sedikit realistis mungkin yang biru kan, dengan adanya semua gas, tapi ternyata tidak terlalu mendekati realnya juga kalau dibandingkan observasi. Faktor apa gitu yang berpengaruh? Nggak tahu gitu, mungkin saja ada faktor mixing kan. Mixing itu ya sirkulasi dari bawah ke atas gitu kan, yang mencampur atmosfer di sini, sehingga di sini terlihat kan di bagian ini mirip, tapi ketika di tropiknya jauh berbeda, yang dengannya hitam, karena di sini proses kaca tidak disimulasikan versi model. Akan faktor konvektif apa berpengaruh gitu, mungkin bisa berpengaruh. Contohnya kalau kita tambahkan faktor parameterisasi konvektif gitu ya, bisa jadi dia di troposfer nanti lebih mendekati kondisi observasi realnya. Nah, tugas kalian ada 2 gitu ya. Yang satu tadi model EBM-nya ini buat skema desain simulasi kalian sendiri.
menggunakan model-model ini. Bisa disetting solar konstannya berubah, bisa disetting albedonya berubah, kemudian bisa disetting juga greenhouse incrementnya berubah. Atau kalau mau ini bisa disetting di bagian tiap lintang ada faktor lain yang berpengaruh gitu. Kalian bisa cari di internet apa saja di referensi-referensi. Kira-kira bisa dimodifikasi seperti apa. Bisa juga bagian CO2-nya yang berubah. Kemudian silahkan juga dicoba untuk ini Daisy Word. Daisy Word ini sebenarnya ada skripnya dalam bentuk MATLAB. Contohnya di ini dia apa saja gitu yang dia simulasi. Ada latitudinal variation, ice albedo, menambah uap air, menambah CO2 bahkan menambah predator di sini. Ada yang memodelkan seperti itu. Ini. Hasilnya sebenarnya saya agak ke bawah. Nah ini contohnya. Ada yang membuat dalam MATLAB. Script MATLAB-nya ada. Cuma beberapa harus disesuaikan. Karena kan ini MATLAB lama. Kalau ingin mencoba ini, saya persilakan. Jadi yang tugas pertama, modifikasi untuk yang energy balance model. Di situ kalian gunakan skenario kalian masing-masing gitu. Running, jalankan, dan juga buat analisisnya. Karena untuk yang bagian ini ternyata saya tanyakan ke Pak Alvin, praktikumnya tidak ada di lab, jadi kalian coba-coba sendiri. Yang kedua, bukan. Ini ya. Nah ini. Yang kedua, kalian simulasikan juga untuk RC model. Ini udah deskripsi, silahkan dicoba. Dengan skenario kalian masing-masing. Di sini ada contoh juga kan, skenarionya ditambahkan apa. Silahkan kalau menemukan source yang lain juga, itu dipersilahkan, tidak masalah. Dia dua, yang satu EBM, yang satu RC. Untuk dua model ini tugasnya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya asumsikan dapat dipahami ya. Minggu depan kan Prodi sedang proses asesmen lapangan ya. Jadi kuliahnya nanti akan dialihkan, jadwalnya menyusul. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas yang ini sekarang. Jadi minggu depan tugas ini dikerjakan, minggu depan sampai pertemuan berikutnya lagi menyusul nanti informasi berikutnya untuk jadwalnya pemodelan. Absensi.
Nah, oke, sepertinya kelewat ya. Ini masih ini semua. Saya tuh udah mau generate tapi jam 7. Jadi sepertinya kelewat waktunya. Kok di QR-nya keluar. Ya udah nanti presensinya saya ambil dari sini aja. Saya screen dulu. Ada yang tanya ya? Tadi ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, nanti materi saya upload dan juga ini dikerjakan sekitar 2 minggu berarti ya. Ibu izin tanya. Silakan. Itu tugasnya boleh dikerjakan secara berkelompok nggak, Bu? Tugasnya itu, bentar, kalau di mute dulu ya, feedback. Kalau di pemodelan itu kalian praktikumnya seperti apa? Kalau praktikum biasanya berkelompok, Bu. Kemarin gimana kemarin? Yang kemarin udah dibagi kelompok belum? Yang pemodelan ini? Kelompok praktikum kemarin udah, Bu. Kemarin udah ya? Kalian udah praktikum berapa kali sih? Udah 2 kali, Bu. Oh, tapi belum simulasi WRF ya? Iya, Bu. Kelompoknya udah ada, tetap atau berubah? Sampai 2 praktikum itu tetap, Bu. Oke, udah samain aja berarti ya? Baik, Bu. Oke, sebentar. Untuk keaktifan itu tadi ada 3. Saya lupa yang satu siapa. Yang tercatat tuh Gilang, Fabianus. Satu lagi yang pertama tadi saya belum mencatat. Yang cewek yang menjawab tentang climate response. Siapa? Silahkan mengajukan diri. Iya, siapa kamu ya? Siapa namanya? Oh, Balkis, oke. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dan ya mohon maaf agak jadwalnya nanti agak berantakan lagi ya setelah Lebaran dan juga ini asesmen ini mohon dimaklumi nanti apalagi praktikum harusnya di lab tapi ternyata itu tadi masalah jadwal ini tadi. Untuk presensinya saya ambil dari sini aja, jadi karena sudah kadaluarsa ya. Terima kasih atas kehadirannya, sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Jangan lupa minggu depan mungkin saya kalau nanti saya generate presensi, bisa login sebentar untuk presensi sambil kalian biar mengerjakan beneran gitu ya. Di jam tersebut mengerjakan beneran. Silakan mengerjakannya sambil hangout atau gimana, tapi berkelompok mengerjakan beneran. Saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin ya. Assalamualaikum. Saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum.